Halo semua, kami dari kelompok 7 kelas A akan memaparkan hasil observasi mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat terkait kesehatan jemaah haji di Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, anggota kelompok 7 ada Erika Dwi Anantasya dengan ujung NIM 007, Syafira Kurnia Anggraini dengan ujung NIM 014, Nur Lailia Resa Cahyani dengan ujung NIM 035, dan Alifia Syahrina Ramadhani dengan ujung NIM 036. Halo, hari ini kita ada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan wawancara terkait surveillance kesehatan haji. Narasumber dari kegiatan wawancara kami kali ini adalah Bapak Hadi Sutoyo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi. Sebelum menyaksikan video wawancaranya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih surveillance itu? Surveillance merupakan kegiatan pemantauan secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan, serta kondisi yang memperbesar risikonya melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi dengan tujuan untuk mengarahkan dan melakukan tindakan pengendalian, serta penanggulangan secara efektif dan efisien terhadap masalah kesehatan. Surveillance epidemiologi sendiri memiliki 8 ruang lingkup, salah satunya adalah surveillance kesehatan matra. Surveillance kesehatan matra ini adalah perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dari kondisi lingkungan kesehariannya. Contohnya yaitu lingkungan pada pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Peran dinas kesehatan dalam kepada jemaah haji ini adalah yang pertama pembinaan, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga itu menyiapkan kesehatannya. Dinas kesehatan pada bidang kesehatannya, menyiapkan kebugaran mulai dari berangkat sampai pulang. Sesuatunya setelah jamaah mendapatkan porsi haji, kemudian berhak lunas, kemudian diperiksa. Pemeriksaan pertama dilakukan di puskesmas, pemeriksaan kedua dilakukan di rumah sakit, pemeriksaan ketiga dilakukan di embarkasi. Jelas ada pengamatannya surveillance jamaah haji. Pengamatannya sebelum pada pemeriksaan yang pertama akan ditemukan pasien risti dan non risti. Pasien yang risti ini akan diobati, dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, kemudian diperiksa lagi. Kalau dia dinyatakan sehat istiqoah namanya, baru dia bisa berangkat. Pencatatan pelaporannya melalui Siskohatkes. Setelah pasien diperiksa baik pemeriksaan MCU medical check umum, ini kemudian hasilnya di entry di Siskohatkes. Tiap tahun ada perbedaan tergantung persiapan keberangkatan. Kalau persiapannya sesuai dengan SOP tadi, sesuai dengan Permenkes, itu akan mengurangi tingkat kesakitan pasien jemaah haji yang ada di tanah suci. Karena ada pada tahun 2002 kemarin, ini tidak sesuai dengan SOP karena kuota jemaah haji yang terbatas dan pemeriksaan yang singkat, sehingga pemeriksaannya tidak maksimal. Koordinasi dengan Kemenak yang pertama ini adalah kita di Dinas Kesehatan menunggu data kuota haji yang berangkat, kuota haji yang masuk kuota, sehingga untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Karena syaratnya adalah istiqoah, pasien jamaah haji berangkat itu kalau istiqoah, pelunasannya menunggu istiqoah, sehingga untuk Kemenak, Kementerian Agama menunggu dari Dinas Kesehatan hasil pemeriksaannya untuk melaksanakan pelunasannya. Kemudian untuk dengan puskesmas, koordinasinya Dinas Kesehatan bersifat mandatori, memberikan data kepada puskesmas sesuai dengan jumlah jamaah haji yang wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti, tetapi pasti ada, tapi bersifat
biasa sih, hanya batuk pilek saja. Untuk penanganan di kesehatan memantau kedatangan jemaah haji sampai hari ke-21 ya. Kalau sampai ke hari ke-21 tidak ada terjadi hal yang signifikan, penyakit-penyakit yang membahayakan, berarti aman. Dinas Kesehatan mempunyai petugas haji ya, sesuai dengan kuotanya masing-masing. Setiap hari kita memantau melalui petugas kesehatan haji yang terdiri dokter dan para medis ya, yang mengawal setiap kloter ya. Ada sistem pelaporan pemantauan yang kami berikan kepada petugas haji untuk melaporkan kejadian-kejadian atau hasil pemeriksaan sehari-hari. Kita di sistem pelaksanaan pakai sistem aplikasi Siskoat tersebut ya. Jadi yang untuk mengisi, laporan yang mengisi tugas hajinya ya, nanti dia melaporkan. Ada 2 yang manual untuk pelapor untuk melaporkan kepada pimpinan, yaitu tugas prinsip saja atau WA dan WA ya. Kalau nggak cepat WA kami ada yang dirawat berapa, ada yang sakit berapa, ada yang meninggal berapa, itu melalui WA yang cepat, tapi dilaporkan melalui Siskoat. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Hadi terkait pelaksanaan surveillance kesehatan jemaah haji di Kabupaten Banyuwangi. Dapat disimpulkan bahwa Dinkes berperan aktif dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan data informasi kesehatan jemaah haji secara terstruktur dan sistematis. Dinkes juga berkoordinasi dengan Puskesmas, Rumah Sakit, dan Kementerian Agama untuk mempersiapkan kesehatan jemaah haji mulai dari sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan ibadah haji. Kendala dalam pelaksanaan surveillance haji yang pernah dialami Dinkes ada pada tahap persiapan keberangkatan calon jemaah haji, di mana proses dan perencanaannya kurang matang, sehingga pemeriksaan kesehatan calon jemaah kurang optimal dan beberapa kondisi kesehatan tidak terdeteksi secara spesifik yang berdampak pada risiko kesehatan serius bagi jemaah haji. Cukup sampai di sini video dari kelompok 7. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.